Radio Yunisia dengan program Filosofi Puasa. Mengungkap makna filosofis tentang puasa. Bersama Ustadz Dr. Fahrudin Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Yunisia yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan muhasabah kita tentang diri kita, tentang kehidupan kita, mumpung kita masih ada di bulan Ramadan, di bulan puasa. Setelah di sesi-sesi sebelumnya kita banyak berbicara tentang manusia dan kehidupannya. Terakhir kita ngomong tentang identitasnya. Kita lanjutkan muhasabah kita tentang dunia kita hari ini. Sahabat Yunisia, kita akui apa tidak, dunia hari ini pengaturnya, kiblatnya, pusat peradabannya ada di ranah barat. Atau kalau dalam dunia filsafat dikenal sebagai filsafat modern barat, ranah barat. Barat itu kalau hari ini ya Eropa dan termasuk Amerika. Oleh beberapa kalangan menyebutnya malah selatan. Yang hidup di belahan bumi selatan, yang kaya-kaya, yang sukses-sukses menguasai sains. Kita akui mereka memang sukses dan jaya hari ini, dan memang umat Islam harus mengejar ketertinggalan itu. Tapi ada baiknya juga kita sedikit muhasabah tentang kejayaan hari ini, kemajuan peradaban hari ini. Sudah ada banyak tokoh, banyak ilmuwan, banyak filosof yang melakukan kritik-kritik terhadap dunia modern hari ini. Jangan dikira sains yang maju, jangan dikira peradaban yang berkembang pesat luar biasa ini melahirkan hanya kemudahan-kemudahan, kesenangan-kesenangan, ketentraman, dan keamanan. Jadi justru banyaknya perkembangan, begitu pesatnya sampai tidak terkontrol, akhirnya melahirkan bencana-bencana, tragedi-tragedi. Hari ini kita cemas. Kita cemas kalau alam semesta sudah krisis. Kita cemas polusi udara, polusi air. Kita cemas kelangkaan sumber daya manusia. Kita cemas terjadi perang, konflik sosial. Kita cemas begitu perang terjadi, dunia langsung kiamat karena yang perang sekarang semua punya nuklir. Kita hidup dari kecemasan ke kecemasan. Kita cemas bahkan ekonomi yang kita bangun, kita struktur, kita atur sendiri akan ambruk dan menyusahkan kita. Kita cemas budaya kita yang adiluhung, yang penuh kearifan, hancur karena ada pengaruh asing. Kita isinya cemas dan cemas. Padahal zaman sudah semaju ini, peradaban sudah semodern ini. Katanya seorang tokoh yang bernama Syed Hussein Nasr, kalau kita jeli, sebenarnya masalah-masalah kita di dunia modern ini muncul bukan karena kita terbelakang atau underdevelopment, tapi justru kita terlalu maju, overdevelopment. Kita tidak ngerti batas kita. Katanya Syed Hussein Nasr, manusia modern itu mencoba membunuh Tuhan, anti akhirat, dan merasa bahwa hidup cukup dengan roti saja.
Dari situ kemudian manusia merasa posisinya kayak Tuhan, mengeksplorasi alam semesta habis-habisan. Dan dampaknya nanti akan ke manusia sendiri. Kalau dalam Islam, kita ini tugasnya khalifah. Tapi yang terjadi, kita tidak mengkhalifai alam, tapi kita mendolimi, menindas alam. Katanya Syed Hussein Nasr yang sudah marah dengan perkembangan modern hari ini, in traditional societies, nature was seen as one's wife, but the modern West turned it into a prostitute. Di dunia tradisional, di masyarakat tradisional yang lama, dulu yang penuh kearifan-kearifan lokal, alam semesta ini diposisikan kayak istri. Istri itu kita sayangi, kita rawat, kita pelihara. But the modern West, tapi manusia barat modern membaliknya, memposisikan alam kayak prostitut, kayak wanita penghibur. Jadi hanya jadi pelampiasan kesenangan dan keinginan hawa nafsu belaka. Tidak dinikahi, tidak jadi istri, tapi jadi penghibur saja. Itulah posisinya alam hari ini dan itulah sumber semua masalah kita. Di pertemuan-pertemuan, di sesi-sesi sebelumnya saya mengutip Alama Muhammad Iqbal bahwa Allah menciptakan alam semesta ini tidak main-main. Ada tujuannya, ada hikmahnya. Tapi di tangan barat, dia hanya jadi alat untuk memuaskan kebutuhan manusia. Barat turn it into a prostitute. Dan inilah sumber kegelisahan kita dalam peradaban manusia secara umum hari ini. Lahirnya banjir, tanah longsor, berbagai bencana itu banyak yang sumbernya sebenarnya manusia-manusia sombong yang memposisikan dirinya sebagai penikmat alam semesta saja. Padahal dia posisinya jauh lebih tinggi. Manusia itu khalifah. Oke, jadi sahabat Yunisia, di antara bahan tafakur kita hari ini, menurut saya, mari kita evaluasi ulang perilaku kita terhadap lingkungan sekeliling kita. Islam punya rumus-rumus untuk cara agar alam semesta mendukung hidup kita dan tidak berbalik jadi bencana. Mari kita jelajahi beberapa prinsip untuk menghadapi lingkungan dan alam sekeliling kita. Yang pertama, ada prinsip la dororo wala diror. Prinsip ini artinya prinsip jangan merusak, jangan mengacaukan, jangan membuat kacau balau alam semesta. Ada sistemnya. La dororo wala diror. Apapun perilaku kita yang dhoharul fasadu fil barri wal bahri, yang melahirkan kerusakan di muka bumi, perilaku itu pasti tidak islami. Kadang-kadang kita ini iseng, ada tanaman dicabuti, ada pohon yang berguna tidak jelas gunanya apa ditebangi. Itu namanya merusak. Kita merusak udara dengan asap, dengan polusi, dengan merokok, macam-macam. Maka pada gilirannya nanti alam yang harusnya mendukung hidup kita akan menyusahkan hidup kita. Jadi prinsip pertama kita bergaul dengan alam adalah la dororo wala diror. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip taskhir. Taskhir ini secara letterlek berarti menundukkan. Jadi kita
Menundukkan alam semesta bukan berarti terus sewenang-wenang menguasai, tapi biar bisa memelihara, melestarikan. Taskhir ini menaklukkan. Karena untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai khalifah, memelihara, melestarikan, mengatur ketertibannya, itu kita harus bisa menguasai alam, namanya taskhir. Jadi taskhir itu kita tahu ilmunya, ngerti tekniknya, ngerti informasi apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Bagaimana perilaku makhluk A, makhluk B, pohon A, pohon B, kita tahu. Dan taskhir ini di beberapa tokoh muslim disebut syaratnya orang bisa bertauhid secara penuh itu taskhir. Jadi orang taskhir itu kan berarti dia bisa menaklukkan, menundukkan, berarti berada di atasnya meskipun tidak sewenang-wenang, tidak zalim. Ketika orang bisa menaklukkan, maka dia bisa tidak menomorsatukan apapun selain Allah. Umat-umat terdahulu yang belum ngerti teori laut, belum ngerti dahsyatnya teori tentang pohon, mereka takluk di depan alam, takluk di depan laut, takluk di depan pohon. Akhirnya lautnya disembah, pohonnya disembah. Itu kuncinya karena mereka tidak menguasai ilmunya. Karena tidak menguasai ilmunya, tidak bisa taskhir. Karena tidak bisa taskhir, maka tidak bisa menomorsatukan Allah, karena kalah. Jadi, jangan merusak prinsip pertama, taskhir prinsip kedua. Jangan dirusak, kuasai dan pelihara. Pelihara yang ketiga, ini prinsip yang ketiga, namanya istikhlaf. Istikhlaf itu dari kata-kata dasar khalifah. Kita sebagai wakil Tuhan di muka bumi bertanggung jawab terhadap keberlangsungan alam semesta. Kalau alam semesta rusak, besok Allah akan menanyai pertanggungjawaban kita. Karena kitalah yang diberi amanat, yang dulu ditolak oleh langit, gunung, bumi. Kita yang sanggup. Nah, ini 3 prinsip ini sebenarnya level, berjenjang. Jadi, jangan merusak level dasarnya. Level keduanya, ayo dikuasai, dipahami, dimengerti, sehingga bisa ditaklukkan. Dan yang terakhir, ayo dipelihara, istikhlaf, karena kita adalah khalifahnya, kita adalah yang memelihara. Jadi 3 prinsip ini beberapa di antaranya dilewatkan oleh pengemban ilmu pengetahuan hari ini, sehingga akhirnya produk-produk sainsnya manusia berimbas pada hancurnya banyak hal dalam alam semesta. Banyak sumber daya alam yang sifatnya langka sebentar lagi habis. Ada pemanasan global, ada polusi, ada banyak sekali kehancuran-kehancuran alam. Itu karena kita tidak memegangi 3 prinsip ini. Di situ kita kehilangan Islam. La dororo wa la diror. Taskhir dan istikhlaf. Sahabat Yunisia yang berbahagia, untuk istikhlaf ini mungkin banyak orang bertanya, di mana-mana para penceramah ngomong kita khalifah di muka bumi, bertugas memakmurkan bumi. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang khalifah di muka bumi selaku wakil Tuhan? Kalau kita mau merenung sebentar, sebagai khalifah ada setidaknya 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah intifa. Intifa itu mengambil manfaat. Meskipun tetap harus tahu batasnya. Alam semesta ini diciptakan tidak sia-sia. Dan semuanya diciptakan untuk kepentingan
berhubungan dengan kepentingannya manusia, maka memanfaatkan alam tidak dosa, tidak masalah untuk kepentingan kita. Cuma harus ngerti batasnya. Itu tadi yang muncul dari prinsip taskhir, kita taklukkan, kemudian kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Sambil tetap hati-hati, karena manusia itu punya batas-batas, kehidupan juga punya batas-batas. Ibaratnya sama, kalau manusia itu misalnya butuh makan, makan kan penting, bagus, baik, tapi ada batasnya. Terlalu banyak makan yang muncul bukan kesehatan tapi penyakit. Tidak mengatur makanan juga yang muncul penyakit. Kurang makan juga yang muncul penyakit. Nah, kita terhadap alam juga begitu. Yang pertama adalah al-intifa, mengambil manfaat. Yang kedua adalah al-i'tibar. Kalau i'tibar ini mengambil pelajaran, ya, mensyukuri. Ada banyak hikmah di balik alam semesta ini. Dan yang ketiga al-islah, memelihara kelestarian alam. Ini sudah banyak dijelaskan di mana-mana. Jadi mari sebagai khalifah kita intifa, i'tibar, dan islah. Biar bumi ini, kehidupan ini semakin nyaman kita tinggali, dan kita bisa mewujudkan tugas sebagai hamba dan khalifahnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program Filosofi Puasa bersama Ustadz Dr. Fahrudin Faiz. Semoga puasa kita di Ramadan ini semakin bermakna.